Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esani Pratama dan kembali lagi di program ini Cerita Misteri. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Kang Dani. Gimana Kang? Alhamdulillah, kabarnya? Iya, alhamdulillah baik-baik saja. Kali ini Kang Dani mau menceritakan kisah misteri atau kisah horornya yang pernah dialami. Pengalaman cerita apa yang pernah dialami Kang? Yang pernah dialami 8 tahun kebelakang Tentang? mengenai ini 2018 lah kalau tidak salah. 2018, berarti sebelum corona ya Kang? Iya, betul. Sebelum corona pada malam Jumat waktu itu. Kejadian di mana Kang? Kejadiannya di Desa Cipeje. Oh, Di Desa Cipeje. Itu pas waktu itu pulang dari kakak saya dari Butu. oh, kejadiannya ada mistis. Iya, kejadiannya horor juga, lumayan mistisnya. Ini sebetulnya saya perdana juga. Sambil Maaf kalau agak kaku ya. agak kaku, iya sebetulnya. Enggak bagus ya. Iya. Silakan. Jadi begini, saya panggil Kang Sani aja atau Ya, Pak Sani? terserah aja apa aja. Kang Sani aja ya, sama Yes. ya. Begini, 2018 waktu itu saya sering ada petualangan juga. Oh, iya. Ya, petualangan paling senang malam. Benar. Ya, kalau siang biasanya sering di rumah. Malam waktu itu kebetulan ingat ke kakak. Jadi mau ngelengok kakak atau mau Iya. gimana? Mendadak ingat lah, Oh, berkunjung kunjung ke ke rumah kakak. kakak. Ya, Acucu namanya. Acucu Sepudin di Butul. Tapi jarak dari rumah ke situ Rumah dari situ 15 menit lah. 15 menitan. Kalau pakai motor sekitar 15 menit. Iya. Jadi begini ceritanya. Datang ke rumah kakak. Ya. Cuman dari rumah ke rumah kakak itu ini. Merinding. Iya. dari rumah sampai ke rumah kakak tuh merasa merinding gitu. Iya. Atau merinding. gimana? Ada perasaan ada yang mengikuti atau gimana? Enggak, cuman kenapa ini mendadak bulu kuduk ini merinding gitu, ada apa gitu ke rumah kakak. Cuman perasaan itu saya Dari awal berangkat juga udah nggak enak perasaan gitu. dari rumah itu dari Bakan Tanjung, tapi saya abaikan gitu. Berangkat langsung. Tetap berangkat ke rumah kakak. Udah di rumah kakak ngobrol biasa gitu, udah ngobrol biasalah seputar keluarga gitu. Ngobrol-ngobrol kehangatan. Tapi pas perjalanan dari rumah sampai ke rumah kakak nggak ada apa-apa? Oh enggak. Cuman ini aja. Perasaan agak lain lah rasanya. Ada apa gitu. Tapi saya memang maksain ke rumah kakak. Maksain terus lanjut. Karena pingin banget ketemu. Waktu itu 1 bulan udah lama gak ketemu. Iya. Kakak kan kebetulan aktivitasnya tiap hari sibuk di jualan kerupuk. Kerupuk itu dorok-dok lah. Iya, kalau bahasa Sunda dorok. Kerupuk kulit lah ya. Iya, kerupuk kulit, itu kulit sapi. Nah, ke sana nyampe jam 6, terus jeda ngobrol sebentar sekitar 5 menit. Waktu itu kan pas adzan itu jam 6 lebih ya kalau tidak salah, di tahun 2018 malam Jumat itu. Pas adzan berkumandang waktu itu, terus kita sholat sama kakak. Sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah bareng biasa gitu. Kakak sendiri yang mimpin wirid sebentar gitu. Udah gitu ingat ada acara waktu itu di Rancakentang. Acara ini Aurod lah namanya. Aurod sholawatan seminggu sekali biasanya gitu. Lagian pas waktu itu ingat mau jemput dulu temen di daerah saya ke sebelah utara rumahnya. Tepatnya di daerah Andir Yoriko. Arah Cipadahulu lah. Oh iya. Yaitu ke Kang Musadino. Kang Musadino juga suara mau menjemput karena tiap malam Jumat itu ada acara sholawatan biasa, urut sholawat gitu. Nah, setelah itu ingat udah beres kan tadi yang cerita itu sama kakak. Udah beres sholat berjamaah, sholat maghrib. Terus langsung ngejemput ke
Iya, Yang pamitan tadi, ke kakak biasa. Oh, pamitan dulu. Iya, pamitan Oh, ke. jadi nggak bareng sama kakak ngejemput Oh, itu? enggak. Oh, sendiri lagi Akang. Iya, sendiri lagi pulang kan pakai motor waktu Oh, itu iya. motor Beat lah. Pakai motor Beat yang warna hijau. Jadi hijau, pas maaf. kejadian, Warna hitam merah. jadi pas kejadian mistisnya di Pas kejadiannya begini, udah pamitan kan sama Iya. kakak kakak ya, Bang Sani ya. pulang Pulang, tetap sudah sholat pun ini rasa perasaan itu masih merinding. masih merinding, bahkan lebih Oh, malah lebih ketimbang pas mau berangkat. waktu berangkat dari Oh, rumah gitu. ke kakak itu. Eh. Malah ini merindingnya 2 kali lipat. Oh, gitu ya. Iya, 2 kali lipat dari rumah kakak. Ada apa gitu, sholat udah, ada apa gitu. Pas anehnya kejadian waktu itu pas malam Jumat gak ada kendaraan sama sekali. Di jalan raya itu nggak ketemu Iya, sama sekali kendaraan yang lain gitu. Gak ada motor, gak ada mobil, gak ada, sepi. Sepi. Padahal itu masih sore ya, jam maghrib. Setengah 7. Ya masih sorean lah ya, masih gitu mah ya. Belum terlalu larut malam lah. Belum. Iya, masih masuk ke awal itu malam kan ya, biasanya itu mah. setengah 7-an gitu. Masih. Nah, kenapa gitu? Perasaan tambah Nggak biasanya lah gitu ya. ya Biasanya biasa. jam segitu masih ada lah motor. Biasa kan suka ada motor, ada apa. Iya, Ini kok gak ada motor, gak ada mobil. Tapi perasaan ada apa ya? Gak apa-apa gitu. Pas jemput itu temen gitu. Iya. Kata kakak, Dani gak apa-apa? Enggak. Pamitan biasa ya. Biasa, Ya, berangkat ya langsung. Udah itu berangkat langsung, mau ngejemput niat kan. Ya, ngejemput. Udah kita janjian selawatan iya. gitu di Rancakentang sama Kang Ustadino itu. Nah, setelahnya itu di perjalanan itu yang terasa unik itu begini Kang Sani. Itu kan lewati Astana ini, Astana Maida namanya. Yang di sebelah mana tuh? Yang sebelah kiri setelah dari Butul Tongo itu. Mau masuk ke arah Kecamatan Pacet kalau nggak salah itu. Iya. Di sana juga lebih sepi kan, tidak ada kendaraan. Jadi berarti yang makam itu mah dari jalan raya tuh masih masuk lagi? Nggak dari jalan utama? Nggak dari jalan utama? Itu jalur utama juga. Oh, jalur utama. Dari rumah kakak itu terus maju ke sebelah utara. Itu kelewati jalan yang dekat Astana itu, Astana Maida gitu. Terus ke kantor kecamatan. Udah gitu. Nah dari sana nggak ada lihat boro-boro kendaraan. Ini juga orang juga tidak ada. Sama sekali sepi itu, hening. Iya. Gitu. Ini kejadian memang nyata ya. Iya. Kejadian nyata. Saksinya juga masih ada. Kebetulan yang saya ceritakan kakak Ustadz Nino itu masih ya ada lah saksi gitu. Iya. Nah gitu. Terus pas lewat kan di makam itu. Lewat makam Astana Maida. Iya. Terus lewat kantor kecamatan. Iya. Kecamatan Pacet ya. Iya betul, kecamatan Pacet lewat, terus masjid yang kecamatan. Iya. Nah pas di masjid kecamatan itu kan arahnya ke utara itu lurus jalan. Iya lurus, benar. Dari kecamatan Pacet itu lurus jalannya itu. Selang beberapa puluh meter lah ke desa Cipeje itu, saya melihat sebelah kiri itu ada yang berdiri. Oh, kalau nggak salah itu bekas lapang bola ya? Lapang bola itu ya sebelah sininya, sebelah kiri ya? Ya. Betul, sebelah kirinya. Lapang bola ya. Lapang bolanya. Nah ini mah di saya sebelah lihat itu di sebelah lapang bola yang ada desa Cipeje, yang sebelum tikungan itu gitu. ada jembatan. Ya, saya lihat itu ada bukan manusia, seperti makhluk yang berpakaian serba putih. Berpakaian menghadapnya itu ke desa Cipeje dari SD Cipeje 2. Di luar gerbang itu di SD Cipeje 2. Itu kan kebetulan SD Cipeje 2 sama kantor Cipeje itu berseberangan ya? Berseberangan, saling berhadapan. Iya. Cuman terhalang sama jalan raya. Nah, jadi posisi yang putih itu di sebelah kiri, di depan SD atau di depan desa, kantor desa. Oh, di depan SD. Depan SD Cipeje. Iya. Lagi lihatnya ke sekolah, ke desa. Oh, ke desa. Cipeje. Jadi berdiri menghadap ke sebelah sebelah kantor desa. Iya, kantor desa menghadapnya. Kelihatan jelas sosok apa gitu? Apa? Sosoknya belum jelas waktu itu.
hanya kelihatan baju putih aja. Kuntilanak atau pocong kalau perkiraan gitu? Nggak tahu juga. Justru kan saya lagi pakai motor itu takut enggak. Meskipun lagi keadaan sepi. Perasaan mah biasa gitu, nggak takut atau gimana? Enggak, cuman ada rasa begini. Jangan-jangan ini saya ketemu sama bukan manusia gitu. Pas pakai motor, kendaraan itu sendirian gitu. Nah terus laju mendekati yang pakaian putih itu. Tiba-tiba itu pakaian putih itu saya lihat jelas mukanya, cuman tangan sama kakinya nggak kelihatan. Jadi tangan sama kakinya tertutupi sama kain putih, tapi bukan kain kafan. Kain kafan seperti untuk jenazah lama gitu. Kayaknya kain bukan seperti mukena juga untuk sholat wanita, enggak. Hanya berjubah putih dan itu seorang wanita. Seorang wanita, rambutnya segini. Ini raut muka wajahnya itu seperti mayit yang sudah dimandiin. Pucat gitu. Hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Tapi masih wajahnya masih utuh gitu, nggak serem gitu. Saya rasa serem enggak sih. Ya masih utuh ya gitu, masih bentuk wajah biasa gitu. Iya, wajah biasa. Nggak kayak kuntilanak kan itu lagi serem lagi gitu. Oh enggak. Kalau kuntilanak kan ada suara. Kalau nggak salah ya. Sering kan kalau ketawa gitu. Yang channel live itu dikatakan kalau kuntilanak mati ya. Biasanya kalau ini bukan kayaknya. Soalnya pas waktu itu, jadi tangannya itu kan menghadap ke desa itu. Iya. Boleh saya praktekkan? Boleh aja silakan. Ini nggak apa-apa silakan. Jadi saya dari sebelah sini kan mau jemput teman. Cuman kepegat dulu sama si sosok itu. Iya. Karena sosok wanita. Jadi begini sosok wanita. Posisinya lagi berdiri. Lagi berdiri menghadap ke desa. Akang lewat ke depannya gitu. Nah, motor lewat ini kan sendirian. Langsung gini tangannya. Oh, ngelambai. Gini kayak mau ikut lah. Oh. Tangannya. Iya. Nah, itu seperti itu. Setelah saya masih ingat tangan. Terus Akang berhenti gitu atau gimana? Berhenti dulu, sempat tetap dulu sama hantunya juga? Enggak? Tentu. Oh, tetap dulu. Hidungnya terus mukanya nggak rusak lah, rapi. Ya wanita. Tapi cuman enggak. Wajahnya putih seperti jenazah yang sudah dimandikan. Oh, pucat ya. Tapi Akang nggak curiga itu? Atau nggak curiga, awalnya nggak curiga itu hantu atau orang? Saya lebih ini di perasaan itu hantu. Oh, emang udah curiganya hantu kayak gitu? Iya. Karena kalau orang setengah 7 itu gak mungkin satu berpakaian seperti itu. Dua, dalam segi tatapan mukanya memang berbeda seperti kita lah. Oh gitu. Iya. Pucat kan, terus cara berdirinya, diemnya, semuanya gitu. Nah ini kembali ya ke yang tadi. Iya. Terus pas tangannya itu kan seperti itu, seperti mau ikut. Iya. Ya saya berhenti pada waktu itu. Berhenti motor itu, ngerem lah gitu istilahnya. Justru saya ini ya ini kalau diajak ngobrol gitu ya udah ngiring gitu. Oh iya diajak kayak gitu, diajak sekalian sama Akang gitu. Dia justru langsung naik ke motor. Oh langsung naik ke motor? Iya, motor beat nyempong. Oh naik nyempong, cuman tangan gak kelihatan sama kaki. Itu nyempong, tapi nggak megang ke saya gini pas naik itu. Ya, jadi itu dibawa sama Akang terus gitu. Saya bawa gitu. Iya, saya bawa itu karena kan ini dianya itu wanita memang ingin ikut. Saya tahu, makanya saya bawa aja, kasihan. Lagian saya kan lagi sendiri di motor itu. Tapi tetap hati ingat kan udah ada agenda janjian ke Kang Ustadino. Mau acara sholawatan lah setelah itu acaranya. Nah ini singkat ceritanya itu naik kan. Iya dibawa sama Akang. Teteh putih. Saya anggap ketenti begitu. Ya entah, nggak tahu sih ya. Awalnya itu saya yang saya alami gitu. Terus
naik nyempong, naiknya kayak gini. Ya, ke pinggir layaknya wanita ya, duduk wanita gitu. Wanita. Ya. Terus motor biasa dijalanin, tapi di motor itu nggak terasa berat sama sekali. Oh, jadi ngerasa mah nggak ngebonceng orang kayak gitu. Oh, ngebonceng gitu. Tapi nggak rasaan nggak bawa penumpang kayak gitu, kerasa mah. Iya, seperti itu. Tapi saya kelihatan. Oh, tapi tetap masih ada. Ada. Bahkan saya ajak ngobrol teh mau kemana. Tapi pakai bahasa Sunda waktu itu. Oh iya. Tapi ngejawab. Enggak. Oh enggak, dia main terus. Ya, diem. Ya diem. Ini nggak bergerak badannya itu. Itu kan di motor Beat itu spion kan? Iya. Saya kan lihat spion. Kenapa gak ngomong-ngomong? Tapi kenapa gak ngomong-ngomong? Saya ajak ngobrol. Kenapa gak bisa? Tapi lihat mukanya memang ada perasaan manusia mukanya. Tetap perasaan itu Tetap ada. Padahal saya entah enggak lah itu. Waktu itu maksud enggaknya teh ya seperti itu perasaan pas lihat di spion sebelah kiri motor Beat itu. Kenapa diajak ngobrol enggak jawab lagi. Iya. Mau kemana dia gitu Kang Sani. Iya. Nah, terus sampai singkat cerita ke rumah teman. Iya. Masih yang di Yoriko ada. Masih ngikut itu. Masih ngikut di Yoriko. Nah saya bilang ke teteh itu yang putih itu. Iya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Mau jemput dulu Kang Sanino. Iya. Diam. Gak ngomong, gak bicara. Bahkan gak turun dari motor, duduk terus. Saya simpan motor itu nggak ke halaman teman saya Kang Sanino, disimpannya itu di jalan atau gimana? Pinggir jalan sebelah kiri. Kan kelihatan rumahnya. Oh, dari jalan tuh kelihatan rumah temannya. Ya Yoriko. Iya. Sekarang ada tower lah. Oh iya. Tower itu Yoriko. Nah udah gitu saya turun, motor biasa dimatiin. Saya masih melihat kata itu misalnya. Masih kelihatan dari jarak jauh juga masih ada di motor gitu. Masih ada di jok. Iya. Kalau ini nyempong. Yang ya. Itu ya minggir apa namanya teh? Miring ya, duduk miring ya. Udah gitu. Terus saya ke teman kan udah janji pasti nunggu. Iya. Kemarin udah kontekan seperti itu. Assalamualaikum. Saya ke Kang Sanino. Assalamualaikum. Keluarlah Kang Sanino. Pakai sarung Kang Sanino itu ya. Terus setelah pakai sarung, masih ingat sih saya 2018 itu pakai baju putih. Teman kakang tuh. Iya, pendek bajunya ini pakai ketu Musanino itu. Belum pakai sorban gitu. Udah gitu, Kang Nino mau bareng ke sholawatan. Setelah itu, oh iya Kang Dani sholawatan tunggu. Cuman pas bilang tunggu langsung lihat ke arah motor. Ke arah motor kan lurus. Iya, kelihatan sama teman kakang. Iya, rumahnya teman saya itu kan kebetulan menghadap ke jalan raya. Iya. Itu di sini kan ada bunga-bunga kertas. Rumahnya itu di halamannya. Iya, nah ini kelihatan jelas sama Kang Nino itu lagi berdiri di atas keramik putih. Saya di bawah, di bawah berdiri juga, nggak naik gitu. Kan mau bareng kata Kang Nino teh. Oh iya Kang Dani. Tuh, udah gitu cuman langsung lihat ke arah motor. Iya. Bilangnya begini Kang Nino. Kang Dani itu siapa? Kata Kang Nino. Kang Dani itu siapa? Oh jadi Kang sama teman Akang juga kelihatan si cewek itu tuh. Kelihatan. Kang Dani itu siapa? Oh Kang Nino kata saya teh. Itu dari Desa Cipeuje mau ikut. Bahkan Kang Nino sampai nggak tahu ya perasaan Kang Nino itu entah bagaimana, cuman bilangnya begini, Kang Dani nggak salah bawa wanita itu katanya semua. Saya bahkan langsung jawab Kang Nino, enggak Kang, saya kasihan ingin ikut kata saya. Kang Dani tahu itu siapa? Saya bilang bahkan pada saat itu jujur aja Kang Nino sampai agak gimana ya? Ketakutan atau gimana? Enggak. Cuman agak seperti ini pemikirannya itu ini serba-serbi lah. Ya serba-serbi dalam artian ini mungkin aneh enggak saya atau apa sampai bawa mungkin manusia mungkin gitu. Dan akhirnya Kang Nino setelah itu Kang Dani udah aja Kang Dani duluan aja saya nanti udah isya.
berangkat. Jadi nggak bareng berangkatnya Mang? Enggak ke bareng. Hmm. Oh iya gak apa tuh kan kata saya kayak gitu. Nah udah gitu, itu kan lagi tetap lagi duduk di atas, Di motor. di atas jok itu, Iya. di belakang gitu kan Iya. kondisinya, dan ini mukanya kelihatan, Kangnya juga melihat langsung, dan begini mukanya enggak Menunduk gitu. menunduk. Lagi menunduk. Nah saya naik lagi biasa Berangkat lagi ya Kang Mang, ke tujuan. ke tujuan Tempat salawatan, iya iya. ya di Ajajang Nur Alim waktu itu 2018. Daerah situ lah. Ya di Rancakentang. Oh iya. Yang ada itu tempat apa namanya, Penggilingan padi. itu betul. Penggilingan padi. Iya. Nah berangkat ke sana, setelah itu masih ngikut itu si Itu ngikut. cewek itu ke tempat salawatan itu. enggak di jalan. Ada jalan masih ngikut. Saya ajak ngobrol. Hmm. Oh, teh, mohon maaf ya, kata saya, jemput dulu ini teman. Iya, saya tambah aneh. Kenapa gak ngomong gak? Jadi saya teh waktu itu seperti nyadar gak nyadar. Sadarnya memang saya cerita ini memang kenyataan. Iya. Setengah sadarnya itu ternyata yang saya bawa itu bukan manusia sebetulnya, seperti itu. Nah, setelah itu lewat dari Jalan Cipadulun kan ada Poldur ya. Iya. Polisi tidur gitu. Ya ngobrol biasa, saya jawab, saya tanya gitu apa pertanyaan ke kakak itu yang putih itu, tetap gak jawab. Nah di sana saya ada perasaan, oh ini bukan manusia. Oh langsung serak ya Kang, positif itu bukan manusia. Soalnya dari tadi diajak ngobrol nggak ngomong-ngomong gitu. Cara ya seperti itu perasaannya. Nah udah itu, saya ya mohon maaf saya bilang gitu. Teteh sebetulnya mau kemana? Saya sambil gini kan pakai motor. Yeah. Teteh sebetulnya mau kemana? Gak jawab, saya gak ngerti pada di tahun 2018 itu. Teteh mau kemana? Iya. Tapi saya paling sampai Rancakentangnya gak apa. Saya bilang gitu. Udah gitu pas berhenti kan di tempat yang mau salawatan itu. Di belakang itu ada musola kecil, ini kan ada gang. Yeah. Biasanya saya kalau salawatan itu nyimpan motor itu di depan itu yang padi itu untuk penggilingan padi. Padi itu halamannya ya. Ya di sana ada linmas. Kalau nggak salah waktu itu linmasnya 2, cuman saya lupa lagi namanya, linmas dari Cipadahulun. Terus ada AAI orang Ciwidey sama Kang Bule orang Ciwidey juga, Kang Bule. Nah saya berhenti gitu, udah gitu kan lagi pada ngobrol. Belum masuk ke sholat isya. Azan waktu itu pada merokok lah saya. Ya di itu pada duduk gitu di sana ada tempat duduk kayu lah. Pinggir itu Kang Bule pada duduk, Limas pada duduk, suka jagain motor lah. Oh iya. Untuk yang jamaah itu yang aurod sholawatan. Sholawatan di situ ya. Ya diadakan. Nah udah gitu saya berhentikan dulu motor. Misalnya ya motor, tapi nggak dikedalamin, di pinggir jalan dulu, dimatiin itu motornya ya, stop kontaknya. Stop kontak biasa disimpan. Dari itu saya kan salaman sama Kang Bule, sama Limas, sama Mang Agus ada di sana kalau saya Mang Agus, Ai salaman dah. Kang Bule sehat. Oh iya, Ustaz dibilang gitu, padahal saya mau bukan Ustaz ya gitu. Nah, udah gitu, Ustaz itu siapa? Oh tapi semua orang melihat itu, cewek itu. Melihat, Kang Bule juga melihat. Semua yang di itu, Hancip yang tadi Linmas yang disebutin, Kang Bule, Kang Ustaz Dino. Oh, melihat itu. Melihat. Cewek itu. Jadi yang melihat itu bukan hanya saya. Oh gitu. Yang Kang Bule juga melihat sampai bilang, Ustaz itu siapa? Dibonceng gitu. Nah, pas saya nengok, lihat ke teteh putih itu, ke motor itu, nggak ada. Jadi tapi nggak ada. Pas itu. Jadi saya nggak mengusirnya, nggak menganterinya, saya bawa aja teteh itu karena memang dengan isyarat tangannya itu yang di ngelambaikan kayak melambaikan tangan itu yang kanan itu berarti ingin ikut. Saya bawa aja. Cuman saya jadi kepikiran, oh iya betul, berarti betul bukan manusia. Nah, Kang Bule kan paham juga ya hal itu, jadi nggak merasa takut apalah, biasa. Nah, selang beberapa menit kemudian saya langsung masuk ke musola pas waktu itu mau azan Isya. Oh, pas mau masuk adzan Isya itu. Ya, azan Isya kita biasa sholat berjamaah dulu kan, mungkin sama beliau, sama Adik Nur Alim, terus wirid udah gitu, selesai lah singkatnya kita sholawatan. Jadi ngedoain semua orang itu sholawatannya. Jadi aurod itu bentuknya
wirid bareng-bareng, Iya, iya. medianya berjamaah sholat dulu, terus kita wiridan ya, Iya, iya. Cikir gitu ya. zikir, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Iya. Allahu Akbar, dan kita doain tawasul, doain juga untuk semua orang yang meninggal gitu di mural ini. Nah udah beres aurodan itu kan sholatan, bincang-bincang sebentar, nanya lagi tuh temen yang lihat teh putih itu, tanya gini, Penasaran ya yang di bawah itu dari mana gitu. itu sebetulnya itu dari mana di bawah wanita itu, ada yang bilang gitu kan, kita ngopi lah sambil merokok kan, di itu ada disuguhin lah makanan setelah aurodan itu. Mang Agus biasanya suka ini kan, ada keluarga dari Ajajang juga biasa itu suka nyiapin ya jamaah-jamaah. Nah udah beres singkatnya, ngobrol terus nanya, tuh Pak Ustadz, itu cewek sebetulnya awet gimana? Saya ceritain seperti saya cerita ke Kang Seng. Iya, iya. Nah bilang bahkan Kang Bule, Pak Ustadz banyak tuh siun. Kang Bule, saya nggak takut ya? Ya sama-sama makhluk, sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi Akang pas ngebonceng cewek itu nggak merinding atau gimana? Saya enggak. Biasa aja. Justru saya merinding itu sebelum ketemu. Oh justru malahan sebelum ketemunya merinding tuh. Sebelum ketemu. Kalau pas ketemunya biasa gitu. Justru jadi merindingnya itu jadi enggak. Oh. Aneh memang. Aneh ya. Aneh justru. Bener. Jadi kan sebelum ke rumah kakak justru merinding. Merinding seperti level pertama lah. Iya, iya. Itu ya seperti manusiawi biasa. Cuman pas pulang dari kakak setelah sholat maghrib itu bareng-bareng. Yang tadi ceritain itu. Lipat merindingnya lebih. Lebih ya. Kesini terasa sampai ke tangan. Terasa. Gitu. Justru pas udah ketemu mah biasa. Enggak. Oh, biasanya kan kebanyakan orang justru yang ketemu itu malah lebih-lebih gitu merindingnya kan. Nah, saya memang enggak. Pas ketemu sama ternyata pas di hati itu saya berpikir sejenak, oh saya merinding itu ternyata bakal ketemu sama itu, dan sudah ketemu sama teh putih itu yang di dekat desa Cipujer itu. Gitu. Nah akhirnya Kang Sani pulang kan? Ya, pulang lagi ke rumah. Ya, dari Rancakentang itu mudah-mudahan saya ketemu lagi. Kenapa kan? Maksudnya pingin nganterin. Oh, nganterin balik lagi gitu. Ya, bukan masalah apa-apa. Soalnya kan hilangnya langsung. Nggak seperti awal kelihatan, ini langsung hilang. Justru saya, ya wanita, tapi tetap ingin nganterin kalau ketemu. Tapi malah saya ke rumah kan, rumah di Bakan Tanjung, deket SMPN Situ Pacar kan. Sebelah selatan sedikit itu arahnya. Nggak ada teh putih. Ya saya langsung pulang aja. Pulang ke rumah. Cuman pas ke rumah, beberapa kali setelah ketemu sama teteh itu saya sering mimpi. Jadi datangnya ke mimpi atau gimana? Iya. Si cewek itu tuh jadi datangnya ke mimpi. Ini kalau dalam bahasa kitanya, saya suka sama kamu. Karena kamu itu satu nggak penakut, tapi kamu juga penyayang. Di mimpi itu. Jadi si ceweknya tuh bilang gitu di dalam mimpi tuh. Kalau kamu mau butuh bantuan, saya bisa bantu, katanya. Itu bilangnya. Ibu nggak lama lah. Jadi Kang masuk ke dalam mimpi itu jadi si sosok wanita atau tetap kayak Akang yang ketemu di situ? Wanita tetap. Wanita seperti biasa atau biasa kayak pas ketemu di tempat itu? Iya wanita, cuman nggak berkerudung. Pas sebelum awal juga kan nggak berkerudung, rambutnya segini. Cuman ininya memang pucat, bokap. Mukanya itu hidungnya bangir, cantik. Seperti cantiknya putri. Seperti itu. Tapi cuman pucat gitu. Cuman tangannya aja, telapak tangan sama kaki memang nggak kelihatan. Tapi semuanya sama pakaian putih. Emang dari awal juga gitu nggak kelihatan kaki sama tangan ketutupan kain putih. Iya, kain putih. Nah sampai di rumah mimpi itu, seperti itu. Gitu. Bahkan saya sempat cerita, ini yang jadi lucunya kan Sani ya. Iya. Saya lucu, yang jadi lucu itu gini, cerita ke teman, ada yang percaya, ada yang enggak ya. Ada yang enggak. Benar. Ada yang setengah percaya, ada yang setengah enggak. Padahal memang saksinya banyak ya.
banyak, saksinya juga banyak dan memang masih hidup. Kang Ustadz Nino, kakak saya, Kang Bule, Linma, Cikadahulu itu semuanya masih ada. Padahal mereka yang melihat asli. Melihat. Iya. Dan kalau mungkin di suatu waktu saya ketemu ngobrol lagi pasti memang mereka pasti langsung ingat kejadian itu. Tapi padahal itu kan kejadian masih sore, Iya, jam sebelum bisa kan. Tujuan, Iya. nyampe keranjang tangga. Iya benar. Kan gitu masih belum terlalu larut malam lah gitu kejadiannya. Ya, malam Jumat. Cuman saya malam Jumat keberapanya, minggu keberapanya saya lupa. Sekitar tahun 2018. Oh, jadi gitu ya Kang. Nah itu Kang Sani cerita mistis atau horor saya yang dialami di tahun 2018. Ya, ya. Kurang lebihnya itu. Jadi itulah cerita yang mistis yang pernah dialami Kang Dani. Ya, ada sih yang lain juga. Tapi untuk kali ini udah cukup aja sih kan ya. Ya, Waktunya juga udah cukup lah sih ya. Oh ya. Terima kasih. Mungkin ini cerita dari Kang Dani. Cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.